Serat Sakajati, Bab 6, Orang Asing di Pasar. Bayangan di tengah pasar. Pagi itu pasar desa sudah penuh sesak, seolah seluruh kehidupan tumpah ruah di bawah cahaya matahari yang baru merambat naik. Udara dipenuhi aroma bercampur, anyir ikan segar dari petani tambak, wangi ketumbar dan lada yang ditumbuk di gerobak rempah, serta manis gula aren yang dilelehkan di atas tungku kecil. Suara orang tawar-menawar saling bersahutan, melengking dan berat, bertaut menjadi irama kacau yang khas, membuat telinga siapapun sulit membedakan percakapan satu dengan yang lain. Sakajati berdiri di balik meja kayu sederhana tempat ia membantu neneknya. Tangan remajanya lincah menyusun ikatan daun pandan dan menimbang biji pala yang baru dipanen. Sesekali ia melirik ke kerumunan, mencari wajah-wajah pembeli yang sudah akrab. Di matanya, pasar selalu hidup, meski ramai itu kadang melelahkan. Ia terbiasa dengan pemandangan ibu-ibu yang saling sikut demi mendapatkan harga termurah, pedagang sayur yang berteriak menawarkan dagangan, juga anak-anak kecil yang berlari-larian di antara kaki orang dewasa sambil membawa uang receh untuk membeli jajanan. Namun di tengah riuh yang penuh warna itu, ada satu titik yang terasa janggal. Sekitar 3 lapak dari tempat neneknya berdagang, seorang sosok berdiri tak banyak bergerak. Tubuhnya tertutup jubah gelap panjang hingga menutupi betis, tudungnya ditarik rendah sehingga wajahnya hampir tidak terlihat. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya, ada yang membawa karung, ada yang menyeimbangkan bakul di kepala, tapi sosok itu tetap diam, seolah bukan bagian dari keramaian. Awalnya Sakajati hanya sekilas melihatnya, mengira itu pembeli yang tengah menunggu giliran. Tetapi setelah beberapa kali ia kembali menengok, ia menyadari sesuatu, sosok itu tidak mendekati satu pun lapak, tidak melihat-lihat dagangan, bahkan tidak menawar harga sebagaimana orang lain. Ia hanya berdiri, diam, seakan menunggu sesuatu. Perasaan aneh merayap di dada Saka. Ia menurunkan timbangan perlahan, menatap lebih lekat dari sela kerumunan. Dalam sekilas cahaya yang lolos di antara anyaman tenda, ia bisa merasakan tatapan sosok berjubah itu. Tidak jelas matanya menatap kemana, tapi entah bagaimana Saka tahu, pandangan itu mengarah padanya, menusuk dari balik bayangan tudung yang gelap. Keramaian pasar tidak mereda, namun bagi Saka, semua suara itu seperti bergeser ke belakang. Sorak tawar-menawar, derak gerobak, dan tawa anak-anak memudar di telinganya, tergantikan ketegangan samar yang ia sendiri tidak mengerti asalnya. Sosok itu tidak melakukan apa-apa, namun kehadirannya seakan menciptakan ruang kosong di tengah lautan manusia. Ruang yang hanya Saka rasakan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba kembali fokus pada pembeli yang menunggu giliran, tapi matanya beberapa kali tetap terpaut ke arah bayangan berjubah itu. Ada rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketidaknyamanan, seperti ketika seseorang merasa sedang diamati dari kejauhan. Bibir Saka nyaris terbuka, ingin bertanya pada neneknya apakah ia juga melihat orang itu. Namun sesuatu menahannya, entah rasa malu karena takut dianggap berlebihan, atau justru perasaan bahwa ini hanyalah untuk dirinya sendiri. Dan di sanalah, di tengah pasar yang seharusnya penuh warna kehidupan, Sakajati pertama kali menyadari kehadiran sosok asing itu, bayangan gelap yang berdiri tanpa suara, hanya menatap, seakan menunggu sesuatu yang tak dimengerti siapapun kecuali dirinya. Sakajati berusaha kembali sibuk dengan timbangan di depannya. Seorang ibu muda menyodorkan segenggam biji pala untuk ditakar, sementara di sisi lain seorang lelaki paruh baya menunggu giliran membeli kapulaga. Tangan Saka bergerak otomatis, menimbang dan mengikat, namun pikirannya terbelah. Setiap kali ia melirik dari ujung mata, sosok berjubah gelap itu masih berdiri di tempat yang sama. Tidak ada tanda-tanda ia ingin membeli apapun. Ia tidak menoleh pada penjual ikan yang berteriak menawarkan potongan murah, tidak juga menoleh pada gerobak jajanan yang ramai dipadati anak-anak. Hanya diam, tegak, seperti bayangan yang tertinggal di tengah keramaian. Saka merasakan tatapan itu lebih jelas sekarang. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, sebab dari posisi pasar yang ramai, wajah orang itu tertutup tudung. Tapi entah bagaimana, rasa itu begitu nyata, seperti ada garis tak kasat mata yang menghubungkan mata sosok asing itu dengan dirinya. Setiap kali ia menoleh, jantungnya berdegup lebih kencang, seolah tertangkap basah sedang diperhatikan. Perasaan itu menimbulkan kegelisahan. Ia mencoba meyakinkan diri, barangkali orang itu sedang menunggu seseorang, atau mungkin sekadar beristirahat di tengah kerumunan. Tapi tetap saja,
Sulit baginya mengabaikan perasaan seperti ditusuk jarum halus dari kejauhan. Suara neneknya samar masuk ke telinga, menegur pelan, "Saka, jangan bengong. Ikat yang rapat." Ia tersentak, buru-buru mengencangkan simpul pada ikatan biji pala yang hampir terlepas. Setelah menyerahkan barang itu pada pembeli, ia mengusap telapak tangan ke celana, mencoba menenangkan dirinya. Namun begitu ia mendongak lagi, pandangan itu masih ada, tetap terarah, tetap menusuk. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada gerakan mendekat, hanya tatapan sunyi yang terasa terlalu dalam untuk sekadar rasa penasaran seorang asing. Bulu kuduk Saka meremang. Ia menelan ludah, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan sedang mengintainya dari balik keramaian pasar. Kerumunan di depan meja semakin ramai. Saka Jati harus melayani beberapa pembeli sekaligus, ada yang menawar harga, ada yang meminta tambahan ikatan daun pandan, ada pula yang menyodorkan uang receh dengan tergesa. Tangan dan mulutnya sibuk, tapi di sudut matanya ia masih merasakan keberadaan sosok berjubah itu. Lalu sesuatu terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, dari celah orang yang berlalu lalang, Saka melihat gerakan kecil. Sosok berjubah gelap itu mengangkat sebelah tangannya. Bukan sekadar anggukan atau lambaian, melainkan gerakan jari yang membentuk pola. Perlahan, jari telunjuk dan tengahnya berputar, lalu berhenti mendadak, seolah menggambar garis tak terlihat di udara. Setelah itu, telapak tangan mengarah sebentar ke dada, lalu turun begitu saja. Bagi orang lain, gerakan itu mungkin terlihat aneh, bahkan nyaris tak bermakna. Tapi bagi Saka, ada sesuatu yang langsung menggetarkan. Pola itu bukan gerakan asing. Ia pernah merasakannya, bukan dengan mata, melainkan dengan tubuh, dulu, ketika ia mengikuti alur jalur rasa yang pernah menyentuhnya sekali. Tangannya sempat terhenti di atas timbangan. Suara tawa dan obrolan pembeli mendengung di telinga, namun di dalam dirinya, isyarat itu memunculkan gemas samar. Bukan sekadar lambai, melainkan ajakan, atau mungkin panggilan. Saka mengerjap, mencoba memastikan dirinya tidak salah lihat. Tapi gerakan itu begitu jelas, meski hanya sekali dan singkat. Sesudahnya, sosok itu kembali diam, menurunkan tangannya ke sisi tubuh, seolah tak pernah melakukan apapun. Jantung Saka berdebar. Ia ingin menanyakan pada orang lain apakah mereka juga melihat isyarat itu, tapi suaranya tertahan. Ada keyakinan aneh dalam dirinya bahwa gerakan itu ditujukan hanya untuknya, dan tidak seorang pun di pasar ini yang akan menyadarinya. Gerakan tangan itu menancap di benak Saka Jati. Meski singkat, bayangan pola itu terus berulang dalam pikirannya, seakan masih tergambar jelas di udara. Tanpa sadar, ia menutup sebentar matanya, mencoba merasakan kembali alur samar yang muncul dari gerakan itu. Begitu ia membiarkan dirinya hanyut, sesuatu berubah. Riuh pasar yang biasanya menekan telinga mendadak terasa mereda. Suara teriakan pedagang, denting koin, bahkan derap langkah orang, semuanya perlahan menjauh. Seolah-olah lapisan tipis telah membungkam dunia di sekitarnya, meninggalkan kesunyian yang tidak wajar. Di tengah sunyi itu, tubuh Saka seakan disentuh arus halus. Rasa yang dulu pernah ia kenal, ketika jalur rasa membimbingnya, muncul lagi. Hanya saja kali ini lebih samar, lebih rapuh, seperti bayangan yang hampir hilang. Ia merasakan sesuatu mengalir dari dadanya ke ujung jari, lalu menguap begitu saja sebelum bisa ia genggam. Rasa penasaran dan gentar bercampur. Sebagian dirinya ingin menolak, ingin kembali ke hiruk-pikuk yang nyata. Tapi sebagian lain, yang lebih dalam, terdorong untuk mengikuti arus itu, meski ia tidak tahu kemana akan membawanya. Jari-jarinya sempat bergerak kecil di balik meja, meniru pola yang barusan ia lihat. Sekilas, ia merasa dunia sekelilingnya semakin meredup, hanya tersisa sosok berjubah itu di ujung pandangan. Namun seketika suara neneknya menembus kesunyian itu. "Saka, timbangannya kurang, nak, tambahkan lagi." Ia terhenyak. Dunia pasar kembali memenuhi telinga, teriakan, bau ikan, gesekan sandal di tanah yang becek. Sunyi itu pecah, lenyap, seakan tidak pernah ada. Saka menarik napas panjang, dadanya terasa berat. Ia menunduk, buru-buru menyelesaikan timbangan, tapi pikirannya masih terikat pada isyarat yang barusan ia ikuti. Saka Jati menahan napas ketika kembali mengangkat wajahnya. Sosok berjubah itu masih ada di tempat semula, tegak dan diam di tengah arus manusia yang sibuk berlalu. Namun kali ini ada perubahan,
ia perlahan berbalik. Gerakannya tenang, nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang menggeser diri dari dinding. Tudungnya tetap menutupi wajah, sehingga tidak ada sedikit pun ciri yang bisa ditangkap Saka. Tanpa tergesa, ia melangkah menjauh, menyusuri lorong pasar yang dipenuhi orang membawa bakul dan karung. Tidak ada satupun yang memperhatikan kepergiannya, seolah bagi mata orang lain ia hanyalah pejalan biasa. Namun bagi Saka, setiap langkah orang itu meninggalkan bekas. Ada ketegangan yang tertinggal di udara, seperti gema yang enggan hilang. Ia ingin beranjak dari meja, ingin mengejar, sekadar memastikan siapa sebenarnya sosok itu. Tapi panggilan neneknya menahan langkahnya. "Nak, tolong ambilkan ikatan ketumbar lagi di keranjang belakang." Suara itu menariknya kembali ke kenyataan. Saka menoleh pada neneknya, lalu kembali pada lorong tempat sosok berjubah tadi berjalan. Tapi bayangan itu sudah hilang, terserap oleh keramaian, menyisakan hanya sisa rasa asing yang menempel di dada. Ia menggenggam ujung meja kayu, jantungnya masih belum tenang. Tatapan, isyarat, dan aliran sunyi yang tadi menyelusup, semuanya bercampur menjadi tanda tanya yang tak bisa ia lepaskan. Dalam hati, suara samar berbisik, tegas meski ia sendiri tak tahu dari mana datangnya. "Aku harus tahu siapa dia."